Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Natasha Labita, NIM 18613001. Yang kedua Anissa Riana Febriani, NIM 18613003. Yang ketiga Siti Ainun Azizah, NIM 18613005. Yang keempat Putri Nabila, NIM 18613007. Dan yang terakhir Nesrina Salsabila, NIM 18613009. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Standar yang digunakan untuk menentukan kamar bersih yaitu sistem pemantauan partikel udara. Pemilihan sistem pemantauan hendaklah mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan oleh bahan yang dipakai pada proses produksi, misalnya bahan yang terkait dengan mikroorganisme hidup atau radiofarmaka. Selain itu, hendaknya sering dilakukan pemantauan, misal dengan cawan papar, pengambilan sampel udara secara volumetris, dan pengambilan sampel udara dan permukaan. Klasifikasi kamar bersih menurut CPOB 2018. Pada pembuatan produk steril dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan. Yang pertama kelas A, yaitu batas ukuran partikel lebih dari 5 mcm. Yang kedua kelas B, yaitu klasifikasi partikulat di udara dari kedua ukuran tersebut adalah ISO 5. Yang ketiga kelas C dan D. Untuk kelas C, partikulat di udara diklasifikasikan sebagai ISO 7 untuk non-pengoperasian dan ISO 8 untuk pengoperasian. Sedangkan untuk kelas D, non-operasional partikulat udara diklasifikasikan sebagai ISO 8. Dan yang terakhir kelas E, yaitu kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Klasifikasi partikel minimum. Higien zoning A, kelas 100, jumlah partikel at rest 0,5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 3520. Sedangkan pada 5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 20. Pada inoperasional 0,5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 3520. Sedangkan pada 5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 20. Pada higien zoning B, kelas 100, jumlah partikel at rest 0,5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 3520. Sedangkan pada 5 mikrometer yaitu kurang dari 29. Pada inoperasional 0,5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 352.000. Sedangkan pada 5 mikrometer kurang dari sama dengan 2.900. Pada higien zoning C kelas 10.000, jumlah partikel at rest 0,5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 352.000. Sedangkan pada 5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 2.900. Pada inoperasional 0,5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 3.520.000. Sedangkan pada 5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 29.000. Pada higien zoning D kelas 100.000, jumlah partikel at rest 0,5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 3.520.000. Sedangkan pada 5 mikrometer yaitu kurang dari sama dengan 29.000. Pada inoperasional 0,5 mikrometer yaitu NS, sedangkan pada 5 mikrometer yaitu NS. Pada higien zoning E kelas UC, jumlah partikel at rest 0,5 mikrometer serta 5 mikrometer yaitu NS, sedangkan pada inoperasional 0,5 mikrometer serta 5 mikrometer yaitu NS. Dengan keterangan yaitu UC adalah unclassified, sedangkan NS adalah no specification. Kegunaan dari setiap ruang. Kelas A, zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi. Misal, zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, serta penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata, berkisar 0,36 hingga 0,54 meter per detik sebagai nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi. Aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan. Kelas B, untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Selanjutnya, kelas C dan kelas D.
area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Kriteria perbedaan tekanan ruang bersih dan area sekitarnya. Pertama, pada ruangan bersih. Area bertekanan positif hendaklah digunakan untuk pengolahan produk steril. Namun, untuk area tertentu yang digunakan untuk mikroba patogen, hendaklah bertekanan negatif untuk mencegah penyebaran mikroba patogen keluar area tersebut. Apabila area bertekanan negatif atau lemari pengaman digunakan untuk memproses bahan secara aseptis dengan resiko tertentu, misalnya mikroba patogen, area tersebut hendaklah dikelilingi area bersih bertekanan positif sesuai dengan kelasnya. Kaskade tekanan ini hendaklah didefinisikan secara jelas dan dipantau terus-menerus dengan pengaturan alarm yang sesuai. Kedua, pada lingkungan sekitarnya. Pasokan udara yang disaring hendaklah dapat menjaga perbedaan tekanan positif dan aliran udara ke area sekelilingnya yang berkelas kebersihan lebih rendah pada seluruh kondisi operasional dan hendaklah dapat membilas area tersebut dengan efektif. Ruangan bersebelahan dengan kelas kebersihan yang berbeda hendaklah mempunyai perbedaan tekanan sekitar 10 hingga 15 Pascal sebagai nilai acuan. Perhatian khusus hendaklah diberikan untuk perlindungan kepada zona yang mempunyai resiko tinggi, yaitu daerah yang udaranya berhubungan langsung dengan produk dan komponen yang telah dibersihkan yang akan bersentuhan dengan produk. Berbagai rekomendasi mengenai pasokan udara dan perbedaan tekanan mungkin memerlukan modifikasi bila diperlukan untuk menahan beberapa bahan, misal bahan yang bersifat patogen, bertoksisitas tinggi, radioaktif, dan bahan atau produk berupa virus atau berupa bakteri hidup. Dekontaminasi fasilitas tersebut dan pengolahan udara yang keluar dari area bersih mungkin diperlukan untuk beberapa kegiatan. Standar personel dalam kamar bersih. Umumnya, industri farmasi hendaklah memiliki personel yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai. Tiap personil hendaklah tidak dibebani tanggung jawab yang berlebihan untuk menghindarkan risiko terhadap mutu obat. Industri farmasi harus memiliki struktur organisasi, tugas spesifik, dan kewenangan dari personil pada posisi penanggung jawab hendaklah dicantumkan dalam uraian tugas tertulis. Tugas mereka boleh didelegasikan kepada wakil yang ditunjuk serta mempunyai tingkat kualifikasi yang memadai. Hendaklah aspek penerapan CPOB tidak ada yang terlewatkan ataupun tumpang tindih dalam tanggung jawab yang tercantum pada uraian tugas. 1. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptis, inspeksi, dan pengawasan hendaklah dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. 2. Personel yang bekerja di area bersih dan steril hendaklah dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja dengan penuh disiplin dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. 3. Semua personil, termasuk bagian pembersihan dan perawatan, yang akan bekerja di area tersebut, hendaklah mendapat pelatihan teratur dalam bidang yang berkaitan dengan pembuatan produk steril yang benar, termasuk mengenai hygiene dan pengetahuan dasar mikrobiologi. Bila personil dari luar yang tidak pernah menerima pelatihan seperti di atas, misal kontraktor bangunan atau perawatan, yang harus masuk ke dalam area bersih, perhatian khusus hendaklah diberikan dengan instruksi dan pengawasan.
4. Staf yang bekerja dengan bahan yang berasal dari jaringan hewan atau biakan mikroba selain dari yang digunakan dalam proses pembuatan yang berlaku atau the current manufacturing process hendaklah tidak memasuki area produk steril kecuali mematuhi prosedur masuk yang ketat dan rinci. 5. Standar hygiene perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial. Personel yang terlibat dalam pembuatan produk steril hendaklah diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran cemaran yang tidak normal, jumlah dan jenisnya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan. Tindakan yang diambil terhadap personil yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis hendaklah diputuskan oleh personil kompeten yang ditunjuk. 6. Pakaian rumah dan pakaian kerja reguler hendaklah tidak dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk tiap personil yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril atau disterilkan atau disanitasi dengan memadai. Hendaklah disediakan untuk tiap sesi kerja. Sarung tangan hendaklah secara rutin didisinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. 7. Penggantian dan pencucian hendaklah mengikuti prosedur tertulis yang didesain untuk meminimalkan kontaminasi pada pakaian area bersih atau membawa masuk kontaminan ke area bersih. 8. Arloji, kosmetika, dan perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. Standar personel dalam kamar bersih yang ke-9 adalah personil yang memasuki area bersih atau area steril hendaklah mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Pakaian ini hendaklah nyaman dipakai dan agak longgar untuk mengurangi gesekan. Pakaian ini hanya boleh dipakai di area bersih atau area steril yang relevan. 10. Pakaian dan mutunya hendaklah disesuaikan dengan proses dan kelas kebersihan area kerja. Pakaian tersebut hendaklah dipakai sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk melindungi produk dari kontaminasi. 11. Pakaian untuk area bersih hendaklah dicuci dan ditangani sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kontaminan tambahan yang kemudian akan terlepas. Cara penanganan ini hendaklah mengikuti prosedur tertulis. Sebaiknya tersedia fasilitas khusus untuk pencucian pakaian area bersih. Penanganan yang tidak tepat terhadap pakaian area bersih akan merusak serat dan dapat meningkatkan risiko pelepasan partikel. 12. Hanya personil yang berwenang yang boleh memasuki area bangunan dan fasilitas dengan akses terbatas. Deskripsi pakaian kerja yang dipersyaratkan untuk tiap kelas. Untuk kelas D, rambut dan janggut hendaklah ditutup. Pakaian pelindung reguler, sepatu yang sesuai atau penutup sepatu hendaklah dikenakan. Perlu diambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk menghindarkan kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Untuk kelas C, rambut, janggut, dan kumis hendaklah ditutup. Pakaian model terusan atau model celana baju yang bagian pergelangan tangannya dapat diikat, memiliki leher tinggi, dan sepatu atau penutup sepatu yang sesuai hendaklah dikenakan. Pakaian kerja ini hendaklah tidak melepaskan serat atau bahan partikulat. Untuk kelas A dan B, penutup kepala hendaklah menutup seluruh rambut, janggut, dan kumis. Penutup kepala hendaklah diselipkan ke dalam leher baju.
Penutup muka hendaklah dipakai untuk mencegah penyebaran percikan. Standar gowning dalam kamar bersih. Untuk kelas D dan E, kedua kelas ini sama, yaitu harus menutupi semua jenis rambut, bulu kumis, janggut, dan sebagainya. Baik dengan menggunakan penutup kepala yang menyatu dengan pakaian. Sedangkan untuk kumis dan janggut perlu dicukur bersih agar tidak melubangi masker yang digunakan. Pakaian pelindung reguler, pakaian yang digunakan menutup secara menyeluruh, serta dilengkapi dengan zipper. Ditambah sepatu dan sarung tangan waterproof. Khusus untuk sepatu perlu ditambahkan penutup sepatu berupa plastik steril untuk menghindari kontaminasi yang berasal dari bagian luar area bersih. Standar gowning dalam kamar bersih. Kelas C. Jenis APD yang digunakan adalah jenis pakaian terusan atau model celana baju. Sedangkan bagian pergelangan tangan diikat. Memiliki bagian leher yang tinggi. Pakaian juga sebaiknya tidak melepaskan serat atau bahan partikulat. Sepatu yang digunakan sesuai standar yang berlaku. Kelas A dan B. Pada kelas ini harus digunakan APD yang bersifat waterproof. Model baju terusan tidak tembus partikel hingga ukuran mikro tertentu, serta mengcover seluruh tubuh. Penutup kepala hendaknya menutup seluruh rambut dan diselipkan ke dalam leher baju. Setelah menggunakan pakaian model terusan dengan pergelangan tangan yang diikat, Anda juga harusnya menggunakan sarung tangan atau safety glove yang bebas serbuk serta pelindung wajah atau face mask. Gunakan juga penutup kaki sesuai standar yang berlaku. Cara menggunakan APD yang benar adalah bagian ujung celana diselipkan ke dalam penutup kaki. Begitu juga ujung lengan yang diselipkan ke dalam sarung tangan. Kemudian, pakaian yang digunakan harus teruji untuk tahan terhadap partikel dari tubuh agar tidak keluar, serta partikel dari luar tidak mengenai tubuh. Untuk lebih baik, beberapa prosedur memerlukan pelindung mata atau safety goggle. Khusus untuk kelas A, terdapat APD yang menawarkan kemudahan dan kepraktisan. Untuk APD sekali pakai, meski demikian, ada juga APD yang bisa dicuci untuk digunakan ulang. Namun, khusus untuk penggunaan di rumah sakit, proses pencucian APD dan pembuangan APD sekali pakai memerlukan tempat terpisah untuk meminimalisir resiko paparan. Sebelum dikenakan, disarankan untuk melakukan sterilisasi ulang terhadap APD. Apabila ada ditemukan kerusakan atau cacat, maka sebaiknya langsung dilakukan penggantian. Daftar Pustaka Badan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2018 tentang Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang cara pembuatan obat yang baik. BPOM 53 1689 hingga 1699. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.